Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmas Tiha. Di sini kita akan membahas mengenai tortilla. Tortilla. Sejarah singkat tortilla. Tortilla awalnya ini berasal dari Spanyol dan dibawa oleh orang-orang Eropa. Nah, nama tortilla ini diambil dari Spanyol yaitu torta, yang berarti kue bundar. Tortilla digunakan dalam berbagai macam kuliner Meksiko, mulai dari burrito, nachos, taco, dan banyak lagi. Nah, untuk gambaran tortilla sendiri bisa dilihat di slide selanjutnya ya guys. Nah, ini dia gambaran tortilla dan bentuk olahannya. Kemudian, ada pun alat dan bahan pembuatan tortilla. Yang pertama adalah alat menggunakan mangkuk atau wadah besar, kemudian teflon, rolling, pengaduk, dan kompor. Untuk bahan tortilla sendiri yaitu ada tepung terigu, minyak goreng, yogurt, air hangat, garam, dan baking powder. Cara pembuatan: campurkan tepung protein sedang, garam, dan baking powder, kemudian aduk menggunakan spatula atau sumpit. Masukkan yogurt original, minyak, dan air hangat, lalu aduk lagi hingga membentuk adonan. Setelah terbentuk adonan, uleni hingga 1 sampai dengan 2 menitan. Diamkan minimal 1 sampai dengan 2 jam, tutupi dengan cling wrap. Setelah adonan diistirahatkan, timbang adonan menjadi 12 bagian yang sama rata. Beri taburan tepung terigu di talenan dan rolling pin lalu pipihkan adonan menjadi bulat. Panaskan pan anti lengket, panggang kulit tortilla hingga bergelembung dan berwarna kecoklatan. Kemudian simpan tortilla ditutupi dengan lap yang bersih. Berikut adalah penjelasan singkat tortilla. Dan ini yang akan bikin si tekstur dari tortillanya ini dia lebih soft tapi tetap chewy dan juga ada wangi sedikit. Nih, aku pakai yogurt ya. Biasanya bisa juga kalian pakai susu, kalau nggak pakai air aja. Tapi dengan kalian menambahkan yogurt, dia juga akan membantu ini baking powdernya dia bekerja lebih baik ya. Jadi nanti kalian lihat aja hasilnya. Yuk langsung. Ini gampang banget, kita akan campur aja semua bahan ya. Pertama ini aku mau ukur dulu untuk yogurtnya. Oke, ini kita akan pakai yogurtnya ini dari Cimory. Aku pakai Cimory Thick and Creamy Squeeze yogurt yang rasa original ya. Nah ini walaupun yogurt asam, tapi nanti ketika kita campur tenang aja, rasa asamnya itu nggak akan kerasa dan menghasilkan kulit tortilla yang beneran enak banget, wangi banget. Oke, nah ini udah 150 ml kurang lebih di sisanya. Jadi ini praktis, nggak usah pakai sendok. Kental, creamy, manisnya pas. Oke, kita campur semua bahan. Ini bahan keringnya kita aduk rata dulu ya, supaya dia bagus. Setelah bahan keringnya teraduk, sekarang liquidnya ya. Ini air hangat. Ambil diaduk. Minyak. Dan yogurtnya. Nah, ini aku kalau aduk adonan, ini aku pakai bantuan sumpit supaya nggak terlalu messy ya, nanti ke tangan. Nah, kiranya udah lumayan menyatu, ini boleh kita tuangin aja ke working surface-nya. Dan kita akan ulenin sampai dia menyatu aja ya. Kalau udah menyatu kayak gini, ini kita ulenin sebentar lagi, sekitar 1-2 menit ya. Ini cepet banget dan nggak akan bikin tangan kalian pegel, tenang aja. Nah, kalau udah kayak gini ini udah cukup, nggak usah sampai kalis, karena basically ini kita bikin flatbread ya. Jadi seperti pita bread, kayak tortilla, kalau nggak flatbread biasa, pizza, itu sebenarnya kita nggak usah sampai kalis pun dia akan tetap oke, tetap bagus. Tapi ini kita akan diamkan supaya dia sedikit terfermentasi, tentunya rasanya lebih enak. Jadi nggak kayak terigu mentah gitu kan ya. Nah, ini harus kita istirahatkan. Idealnya 1-2 jam, mau lebih dari itu juga nggak masalah ya. Ini kita kasihkan tertutup juga supaya nggak kering. Oke, ini udah di resting, kalian bisa lihat tuh. Adonannya dia udah jadi jauh lebih elastis dan juga mulus tentunya. Nah ini setelah kayak gini, ini kita sekarang akan portion ya, dibagi-bagi. Aku mau bikin tortilla skin yang cukup ukurannya besar. Jadi ini aku akan bagi 12. Tapi kalau kalian mau yang sedang, kalian bisa bikin dengan resep ini, kalian bisa bikin bagi 16 ya. 16-20 lah kalau mau yang kecil. Kalau mau lebih akurat tentunya harus ditimbang ya, kayak bikin roti. Oke, kalau udah gini, ini kita bisa dibulet-bulet dulu biar nanti gampang mipihinnya. Dan kita tutup supaya dia nggak kering ya. Kalau kering nanti waktu kita tipisin dia pecah. Yuk kita sekarang giling. Boleh sedikit dusting ya, sedikit aja.
Nah ini sambil kita panasin pan, ini sebenarnya untuk bentuk nggak usah bulat-bulat amat gimana, nggak apa-apa ya kalau kita buat konsumsi sendiri kan. Kalau kalian emang mau bulat banget, bisa dicetak lagi, di-cut lagi. Tapi kalau gini juga nggak masalah karena akan tetap sama-sama enak dan lebih rustic gitu, lebih menarik ya. Kalau bentuknya kurang beraturan, kalian bisa bantu juga. Ini dibentangkan kayak gini, diatur lagi. Jadi ini emang adonannya dia cukup nyal ya, elastis ya, jadi gampang untuk dibentuk ya. Terus motionnya, gerakannya diulang-ulang gitu loh. Nih, maju mundur itu biasa lebih cepat tipis. Oke, sekarang ini kalau misalnya udah panas kita boleh panggang sambil nanti kita giling yang lain ya. Untuk apinya ini aku pakai api sedang ya. Tuh kalian lihat, nih bubble-bubblenya dia mulai timbul. Ini artinya tortilla skin yang kalian bikin itu berhasil ya. Nih ini kalau misalnya pikirannya belakangnya udah agak browning, ini kita bisa balik. Untuk gosong apa enggaknya itu sebenarnya kalian diatur aja. Karena kan kadang kita bikin tortilla skin itu buat disimpan ya. Nanti ketika kita mau makan, mendadak kita panasin lagi gitu. Jadi itu kalian atur aja untuk tingkat kematangannya. Yang penting kalian lihat adonannya tuh dia udah matang, udah nggak banyak lagi ya. Tuh, ini bagus banget bergelembung ini. Adapun HACCP dari pembuatan tortilla. Tahap proses yang pertama yaitu penerimaan bahan baku dengan identifikasi bahaya morfologi perusak, debu, pasir, atau serangga yang disebabkan oleh penyimpanan atau bawaan dari supplier. Tindakan pengecekannya yaitu jaminan supplier, penyimpanan di lemari tertutup, SOP penyimpanan, pengayakan, pengecekan visual. Yang kedua ada pencampuran yaitu identifikasi bahayanya bakteri berspora atau kotoran sisa penimbangan disebabkan oleh mixer kotor. Tindakan pengecekannya yaitu sanitasi alat. Untuk yang ketiga ada pembentukan dengan identifikasi bahaya yaitu bakteri Streptococcus dengan penyebab ruang produksi terbuka atau kontaminasi antar pekerja. Tindakan pengecekan yaitu sanitasi pekerja atau GMP. Tahap proses selanjutnya adalah pendinginan dengan identifikasi bahaya yaitu debu dan kotoran, penyebabnya adalah penyimpanan. Tindakan pengecekannya adalah sanitasi alat dan ruangan. Tindakan proses yang kelima ada pengemasan dengan identifikasi bahaya Streptococcus aureus dengan disebabkan oleh kontaminasi pekerja. Tindakan pengecekan adalah penggunaan APD. Penyimpanan dan pengemasan tortilla. Tortilla dapat disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada suhu kamar dapat bertahan hingga 3 hari. Untuk penyimpanan lebih lama, bungkus dengan aluminium foil, kemudian bekukan. Saat ingin dikonsumsi, panaskan dengan microwave atau teflon. Nah, untuk pengemasannya sendiri, kemasan yang baik untuk produk tortilla adalah kemasan primer dan sekunder. Jenis kemasan primer yang digunakan yaitu kemasan plastik, sedangkan kemasan sekunder yang digunakan untuk membungkus produk yaitu kemasan folding karton yang melindungi produk dari benturan. Oke, karakteristik mutu tortilla. Tortilla bertekstur lembut dan pada umumnya berbentuk lingkaran pipih, berwarna sedikit kecoklatan karena akibat pemanggangan pada proses pembuatannya. Rasa yang dihasilkan gurih dan tortilla memiliki wangi roti yang sangat gurih. Nah, untuk pemasaran tortilla sendiri yaitu beragam guys, mulai dari secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk secara langsung yaitu menawarkan langsung kepada konsumen dengan harga jual dan belinya. Untuk secara online yaitu melalui media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat sekitar, dijual di toko oleh-oleh dan toko roti terdekat. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.